Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentio Hitama dari kelas IF1A ingin menjelaskan atau mengerjakan tentang ujian akhir semester yang ditugaskan untuk saya. Nah, saya ingin membuat video tentang pengerjaan overview 1 sampai 19. Nah, oke, baik, dari awal ini overview 1 saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya bagaimana caranya soal yang pertama ini. On the customer worksheet, format the table so that every order so is shaded. Use a technique that automatically update the formatting if you insert a new row. Jadi untuk tes pertama ini kita pergi ke customer worksheet. Nah, ini dia sudah di sini tampil di table ini. Nah, ini kan tabelnya ini tuh ada banyak. Nah, dari soal tersebut dia meminta untuk menambahkan shadow atau menambahkan shade-nya itu di berbagai banyak ini table. Jadi kita klik di sini, lalu ke table design. Nah, ke table design ini, di sini ada banded row, kita klik aja. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ini untuk yang task pertama. Baik, sekarang yang kedua yaitu di sini dia menjelaskan bahwa on the customer di worksheet customer ini dia membutuhkan sort table to order dari country, kolom country, terus Kanada, country, city dan postal code. Nah, coba kita ke sini. Yang pertama ini kita klik dari tabelnya ini, terus masuk ke data, pilih sort. Nah, setelah itu yang tadi diminta itu adalah country, lalu city, dan yang terakhir ini adalah postal code. Nah, yang postal code dan city ini kan yang dia minta itu A sampai from A to Z kan. Nah, yang dari country ini dia meminta untuk United States first dan customer in Canada second. Jadi di ordernya ini di daerah country ini dia diminta untuk custom list. Nah, di sini kan udah ada keterangan USA dan Kanadanya. Nah, kita klik OK aja, terus kita klik OK, terus kita klik OK lagi. Nah, seperti ini dia. Jadi dia akan berubah nge-sort table-nya sesuai yang tadi kita sort table kan. Dan yang task untuk yang ketiga ini diminta untuk masuk ke customer worksheet. Nah, ke customer worksheet, nah ini sudah. Lalu enter ke formula in cell N2, berarti N2 yang ini. Nah, di N2 ini kita klik, lalu dia meminta untuk function to return the average age of the customer based on the value in the current age column. Berarti diminta untuk mengaveragekan menggunakan fungsi average dari current age ini di kolom current age dari atas sampai bawah. Berarti kita masukkan aja rumusnya dengan sederhana average buka dari 1 kita turun ke bawah, dari J2 turun semuanya kita blok sampai 32 ini. Setelah itu kita tutup. Nah, ini udah ada hasilnya di 29, sekian. Jadi seperti itu. Nah, sekarang untuk yang task keempat ini ada on the product worksheet, apply a number format to display the number in the unit price column to 3 decimal place. Jadi ini menambahkan 3 desimal ya. Jadi kita pertama ini caranya yang pertama
masuk ke produk worksheet. Kita sini. Nah, ini kita masuk ke sini, yang dimintanya ini kan unit price. Nah, unit price ini kan unit price, jadi kita masuk ke unit price, kita blok semua, shift control arrow ke bawah semua. Nah, setelah ini kita langsung lanjut ke home, terus di sini ada number, kita klik aja di sini. Nah, di sini kan dia dibutuhin ada desimal 13 yang tadi kan. Nah, kita masukin aja ini ke angka 3, lalu kita enter. Oke. Nah, dia udah berubah dan menambah desimalnya menjadi 3. Nah, sekarang untuk bagian task kelima ini, di order worksheet ini dia ingin mencoba untuk formatting backgroundnya. Jadi ini dia pengen apply green fill with dark green text, jadi dengan automatically. Jadi kita masuk pertama ini ke order ini. Nah, setelah itu yang dia butuhkan adalah di bagian order total. Nah, ini dia di order total. Ini semuanya kita blok sampai bawah. Nah, untuk cara menggantinya itu kita masuk ke home, langsung di sini tuh ada yang namanya conditional formatting. Jadi untuk ketik conditional formatting ini kita pilih top or bottom rules, langsung kita above the page masuk, dan yang kita butuhkan itu diminta yang yaitu green fill with dark green text. Berarti kita ini dia. Jadi green fill with dark green text kita oke aja. Nah, ini sudah seperti ini contohnya. Nah, sekarang untuk bagian yang ke-6 ini, on the order worksheet, enter formula in cell G2, berarti di G2. Ini that use an Excel function to return the order total value of the individual order that has the highest order total value. Jadi ini menggunakan fungsinya yaitu fungsi max. Jadi ditotalin semuanya di G2. Nah, ini G2 ini kita masukkan aja sama dengan max. Setelah itu, nah kita dari sini dari order total ini di blok sampai bawah aja. Nah, kita enter, maka hasilnya di sini keluar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk yang task ke-7 ini, on the customer by order worksheet, use an Excel data tool to remove all record as duplicate first name. Value from the table, do not remove any other records. Jadi yang dibutuhin itu untuk yang akan dihapus, yang untuk menduplikatnya itu yaitu pada field first name. Jadi caranya kita pertama gini, terus masuk ke customer by order. Nah, ini. Nah, setelah itu, nah dia yang diminta itu kan cuma first name-nya aja nih, takut ada yang duplikat. Nah, jadi ya udah kita masuk ke data. Nah, langsung salah, maaf, di daerah data. Oh iya, ini di first name kita masuk ke data, lalu kita remove duplicate. Nah, setelah itu kita unselect aja semuanya, yang diselect itu cuma first name-nya aja. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka 24 duplicate value ketemu dan 91 unique value remain. Jadi udah ketemu nih beberapa yang duplikat. Nah, itu bakal dihapus sama sistemnya. Jadi seperti itu. Baik, sekarang overview 2. Jadi saya akan mengerjakan task bagian 1. Nah, di bagian 1 ini beginning at sales di A5 of the $5.000 donors worksheet. Nah, import the data from the tab delimited
delimited source file contributes.txt locate in the document folder accept all default. Jadi ini dia kita mengimport data. Jadi dengan cara dari ini pertama terus masuk ke 5000 download worksheet di A5, kita langsung masukin ke namanya data, terus from text atau CSV. Nah, di sini tuh ini udah ada file kontributornya, kita klik dan kita import. Tunggu beberapa saat. Nah, ini udah keluar, tinggal kita transform data. Maaf, salah. Jadi bentar. Kita masuk ke data, terus from text CSV, kontributor. Harusnya kita tadi yang word. Nah, ini kita klik yang word ini. Nah, ini dia langsung ada di daerah apa? Dia langsung ngurutin datanya di sini. Ya, seperti itu. Itu kita lanjut lagi ke overview task 2. Di sini dia menunjukkan bahwa navigate to the range name Oregon and remove the content of selected cell. Jadi dia ngenavigasiin ke nama Oregon. Jadi yang pertama itu kita ke sini, kita langsung ketik Ctrl G. Nah, di sini ini udah ada namanya Oregon. Kita klik OK. Nah, ini dia yang di sini. Ini tuh dia suruh ngapusin yang ada di sel ini. Kita hapus aja berarti. Oke dulu, oke. Nah, ini tinggal kita delete aja. Nah, seperti itu. Nah, baik, untuk yang overview task ketiga sama keempat ini tuh di task ketiga ini menambahkan new worksheet yang bernama $1000 bonus ini to the workbook. Jadi caranya kita masuk ke sini, kita klik icon tambah ini, terus kita klik kanan ini di $1000 ini ganti namanya menjadi $1000 donors. Nah, seperti itu. Terus lanjut lagi untuk bagian keempat, di worksheet $5000 ini menyuruh kita untuk hyperlink di sel D3 untuk menambahkan email address tersebut yang ini. Nah, caranya ini copy, terus masuk ke 5000 donors ini di worksheet, di D3 langsung masuk ke insert. Nah, setelah itu langsung ke link, langsung masukin aja email yang tadi, terus klik OK. Nah, seperti itu sudah pertama, dan warna di titiknya ini menjadi warna biru karena kita sudah di-linkkan. Sekarang untuk bagian overview 2 task kelima ini, average the worksheet so that 5000 donors is first. Jadi intinya dari perintah ini itu kita ngerata-ratain kan di worksheetnya itu. Jadi di 5000 donors ini worksheet dia menyimpan di pertama. Jadi caranya saya kan sudah mendownload tambahan namanya Qtools ini kan. Nah, jadi kita klik aja, terus ini ada bagian worksheet, langsung sort sheet sini. Nah, setelah itu kita klik aja di alpha numeric sort. Nah, otomatis dia nge-sorting dari atas, dari simbol terus ke karakter, seperti itu.
Baik, sekarang untuk di overview 3 ini, di task pertama ini kita diperintahkan untuk change the margin to 1 on the top, terus di bottomnya itu 0,75, terus di bagian on the left dan right, kiri dan kanan ini menambahkan 0,5, dan di header footer ini ditambahin juga 0,5. Jadi caranya kita ke sini, langsung kita masuk ke page layout. Di sini ada margin, custom margin. Nah, ini kan udah ada top, bottom, left dan right-nya. Nah, di sini tuh di topnya kita lihat, di topnya sudah benar, ini 1.0. Lanjut kita ke bottom 0,75. Berarti ini kita kebawain aja. Terus untuk di bagian kiri dan kanannya itu 0,5. Kita turunin ke bawah, dan yang terakhir header dan footernya 0,5. Nah, seperti ini. Kita langsung klik OK aja. Nah, otomatis sudah ke margin untuk ukurannya. Setelah itu untuk task selanjutnya ini ada perintah untuk menyembunyikan di rows 29-30. Caranya di 29-30 ini kita tekan shift aja, terus sama nomor 30 juga, dia otomatis mengikutinya juga, dan akhirnya kita bisa meng-hide antara dua ini. Jadi klik kanan, terus di sini ada perintah hide. Jadi otomatis dengan perintah tersebut urutan nomor dari 1 sampai 30 itu 29-30 nya tidak ada. Baik, untuk yang selanjutnya ini ada yang namanya configure to the worksheet so that row 8 ini the word art remain visible as you scroll vertical. Jadi caranya tinggal di 8 ini masuk ke view, terus ini ada free space, kita klik yang free space ini aja. Nah, selesai seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada di task 4 ini, check the spreadsheet the accessibility problem. Nah, correct the error by adding 3 nursery inventory as an alternative text style. You do not need to fix the warning. Oke, jadi caranya untuk perintah yang keempat ini kita mencoba yang pertama itu accessibility-nya dibenerin dengan cara kita klik di bagian nah, di sini review ini ada check ability, kita klik aja check accessibility-nya. Ini kan udah ada warningnya kan, bagaimana caranya biar membenarkannya gimana gitu. Jadi caranya kita klik ke sini aja, ini klik ulang lagi, terus kita ke save format. Di sini ada alt text. Nah, di sini di alt text masukin aja perintah yang masalah tadi, masukinnya dengan cara di sini disuruhnya tree nursery inventory. Jadi kita masukin di sini tree nursery terus inventory. Nah, jadi ini sudah kita enter, langsung kita silang aja seperti itu. Nah, baik, sekarang untuk yang overview 4 ini, di sini di task pertamanya ini mengkonfigure the order details worksheet so the column heading in row 9 on all prints page. Jadi heading 9 itu kita dikasih printed page-nya ya. Jadi caranya di order details, terus kita diklikin ini di row 9-nya, terus kita masuk ke page layout, print files. Nah, di sini kan ada rows to the repeat at top, langsung kita masukin aja di sini ya.
klik di row 9. Nah seperti itu, langsung kita klik OK. Baik, sekarang untuk yang overview 4 task keduanya ini, the discount price is 95% on the price. Terus modify column F to show the discount price for each product. Jadi caranya gampang, ini dia untuk menampilkan diskonnya dengan cara klik di sini, hapus dulu. Nah ini sama dengan masukin rumus ini. Nah jadi kuantitinya ini diambil terus dikali 10%, kita enter, terus kita drag dari atas sampai bawah biar supaya yang lain mengikutinya juga. Kita drag sampai semuanya tertutup. Nah sampai sini, nah seperti itu. Baik, sekarang untuk yang overview task 4 bagian 3 bagian task ketiga ini, modify the cell formatting of cell F9 to display the text on 2 lines. Caranya di F9 ini F9, kita masuk aja ke home, terus kita ke work text. Jadi dia menyambungkan antara dari satu lines itu ke dua lines gitu. Nah seperti itu. Untuk selanjutnya di overview 4 task 4 ini, simulation replace all instance of the text. Jadi kita nge-replace di text 11079 ini ditimpa oleh 11080. Jadi caranya gampang, tinggal kita kopas dulu angkanya. Nah di sini contoh, kita Ctrl F aja, di sini klik replace. Nah kita cari apa yang mau kita timpa, contohnya 11079. Nah kita replace width-nya di 11080. Otomatis dengan adanya find and replace ini semua bakal ke replace semua, dan klik replace all. Nah ini udah selesai dan ada beberapa 2 yang ke replace. Nah seperti itu. Nah baik, sekarang untuk yang overview 4 ini, di sini tuh ada yang namanya di task 5 ini on the sales by region worksheet. Berarti kita pergi dulu ke sales by region, lalu apply the rows table style like 17 to the inventory table. Nah berarti ini kita disuruhkan untuk mengganti table stylenya menjadi like 17. Berarti kita klik aja ini, terus masuk ke table design. Nah di table design ini kita cari aja yang namanya style like 17. Style like 17, kita cari table. Nah ini dia rows table style like 17. Kita lihat lagi, betul, apply the rows table style like 17 to the inventory table. Nah jadi seperti ini hasilnya. Baik, sekarang untuk yang di adult program ini disuruhnya di overview 5 di task pertama on the adult program worksheet, ya sudah benar. Terus insert the column spec line for each sport that show the element for the past 5 years. Jadi kita menamakan grafik spec line. Jadi contohnya seperti ini, kita masuk ke namanya insert. Nah di sini ada line. Nah line spec line ini kita klik aja. Nah data range-nya ini dia meminta untuk di tahun pertama sampai ke tahun kelima. Jadi kita di sini klik aja, langsung drag ke kanan. Nah seperti itu, langsung kita klik OK. Nah otomatis spec line-nya ini dia menganalisiskan dari tahun pertama sampai tahun kelima. Nah biar kita nggak capek, kita drag dari atas ke bawah.
untuk bisa memperhitungkan sport-sport yang lain, contoh seperti baseball, bowling, dan cycle, dan yang lainnya. Nah, otomatis dia bakal mengikuti juga sesuai kategori sport yang mereka tampilkan di sini. Nah, sekarang untuk overview 5 task 2 ini on the youth program, create a table from the cell range dari A9. Oke, kita lihat program dari A9 sampai G19 with the name table youth program include row 9. Berarti di sini mengganti namanya menjadi youth program. Caranya kita klik ke sini, kita masukkan youth underscore program, kita klik enter aja, dia bakal otomatis tabel ini sudah dinamakan menjadi youth program. Baik, sekarang untuk yang overview 5 task ketiga ini unhide di summary worksheet. Jadi kita menampilkan summary ini worksheetnya dengan cara klik kanan aja di sini. Ini ada unhide, kita klik, otomatis di sini ada yang namanya di unhide sheetnya summary. Kita klik summary lalu klik OK, maka dia akan muncul worksheet yang bernama summary ini. Langsung aja di overview 5 ini, add the alternative text style ini, adult enrollment to the adult program new. Jadi sini perintahnya ada adult enrollment ini, kita ganti aja, kita blok semuanya, langsung di sini kita ganti menjadi adult program new, adult program new. Nah, seperti itu. Ini langsung dia, kalau misalkan kita gini, kita klik lagi, adult program new. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini di overview 6 in cell M9 summer book ini kita menambahkan fungsi mengkalkulatkan 12 or more people event. Jadi di M9 ini di summer booking kita klik, langsung kita masukin rumusnya sama dengan count if G8, langsung kita bawa sampai G25, langsung kita klik enter aja dan quantity of groupnya menjadi 2. Baik, sekarang untuk yang teks kedua ini di sel M10 nya di summer booking worksheet nya ini masukin fungsi untuk mengkalkulasikan total amount of cells. Jadi sama seperti yang di teks pertama, berarti di ini M9 dan ini M10, kita masuk dan masukin rumus sum if D8 sampai G25, terus ngetotalin semua dari totalnya ini. Jadi kita klik enter aja dan total cellsnya itu menjadi 0. Nah, oke teman-teman, jadi untuk di teks ketiga ini di overview 6 in cell 8 on the summer bookingnya di worksheet, berarti kita masuk ke summer booking. Nah, ini udah ada. Terus summer booking insert the fungsi of cell 8, berarti kita masuk ke cell 8 C8. Kita lihat lagi contohnya in cell C8 summer booking C8. Nah, ini customernya insert a function that join the customer last name to the customer first name. Jadi intinya ini menyatukan antara first name dan last name. Jadi contohnya ini tinggal masukin fungsi aja, namanya fungsi sama dengan concat. Nah, jadi ini tuh dia mengambil dari last name lalu ke first name, tinggal kita klik enter aja, otomatis semua dengan CSL nya ini dia
menggenerate semua dari baris 8 sampai seterusnya. Teman-teman, jadi untuk yang ke overview ketiga ini, keempat, sorry. Di sini ada yang namanya on spring booking worksheet. Kita masuk ke spring ini, terus setelah itu yang diperintahkannya nge-remove the table functionality from the table. Jadi dia itu menghapus ini namanya style table yang ada di sini dengan cara table design. Terus kita klik di sini, terus ada yang namanya clear, kita nge-remove aja di sini. Nah, pada hasilnya table design yang tadi itu ada sekarang sudah dihilangkan. Baik, sekarang untuk ke task kelima ini di overview 6 ini ada yang namanya insert page numbering in the center of the footer on the Spring Book worksheet using the format page one of. Jadi caranya itu gampang. Jadi di Spring Book ini kita ke Spring Book. Nah, terus kita masuk ke page layout, masuk ke print files, dengan cara dia di footernya ini meminta untuk memperhitungkan berapa page aja gitu. Nah, di sini dia menginginkan page one of. Nah, di sini kan udah ada, dia udah scale di tengah-tengah center itu sudah ada keterangan seperti ini. Kita klik OK aja. Baik teman-teman, untuk yang di overview 7 ini di Summer Sales Worksheet ini disuruh kita menambahkan 3D pie chartnya dari produk dan total volume. Nah, jadi caranya itu kita dari sini bacain semua sini, terus kita klik ke namanya insert, terus masuk ke pie chart, terus kita di sini ada 3 dimensi. Nah, klik aja. Udah itu langsung di sini ada yang namanya klik on the chart element, klik juga data labelsnya biar kita mengetahui angka-angka yang berada di posisi plot area ini. Nah, terus kita disuruh untuk menyimpan di sebelah kanan, ini. Oke teman-teman, jadi sekarang yang ke overview 7 task 2 ini oleh Spring Sales Worksheet ini tuh kita disuruhkan untuk namanya label vertikal yang gross sales itu menjadi horizontal sama seperti months yang ada di sini. Nah, ini bagaimana caranya? Klik ini, terus klik ke tanda bintang ini, terus ada yang namanya exit styles, kita klik lagi panahnya, terus more options. Nah, udah itu ini ada yang namanya size dan property. Nah, ini masuk aja ke ini, terus masuk ke gross sales ini, klik, dan ini kan masih dalam rotate all text 270 derajat, kita klik horizontal. Nah, seperti itu. Jadi dia diminta untuk menyamakan dengan yang months. Oke teman-teman, sekarang bagian yang ke overview 7 di task 3 ini dia di Spring Sales Worksheet-nya menyuruh kita untuk menambahkan style 3M chromatic color 2. Jadi caranya ini di 3D pie chart ini kita klik charted style, masuk ke color. Di sini tuh ada yang namanya monochrome kali 3. Nah, seperti itu. Jadi dia menggantikan stylenya menjadi abu-abu. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke overview 9. Jadi di overview 9 ini di task pertamanya on the inventory list worksheet configure row 1 stroke 3 ini, jadi makanya but not visible gitu loh. Caranya biar enggak itu, kita kontrol A dulu semuanya, lanjut kita klik kanan, terus
ada yang namanya unhide. Klik kanan. Nah, ini langsung unhide aja semuanya. Nah, otomatis nanti yang tidak kelihatan itu bakal kelihatan semuanya. Nah, sekarang untuk yang di overview 9 task 2 ini, ngedelete kolom D di inventory list worksheetnya, kita ini aja, kita klik kanan. Kalau misalkan kita delete ini masih ada sebenarnya, nanti bakal nge-slide lagi ke bagian F ke kiri. Jadi lebih baik kita hide aja biar supaya tidak terlihat kolom D. Untuk di overview 9 task 3 ini, di sel E2 di order worksheet ini kita menggunakan fungsi yang namanya untuk menyimpan dan mengopi di sel D2 ini. Jadi caranya dengan cara kita masuk dulu ke order worksheet. Ini udah masuk, terus sudah masuk ke order worksheet di in cell E2, berarti di E2 ini. Nah, ini kan kosong list name-nya. Kita meminta untuk mengambil data kopian dari kolom D2 ini yang di kiri. Jadi gampang banget caranya, cuma masukin rumus concat. Jadi concat ini menamakan atau mengcopy dari karakter di kolom lain. Jadi caranya gampang, tinggal enter. Nah, kan ini udah ada namanya Toby dan list yang di D nya juga Toby. Gampang caranya, mau biar semuanya nggak capek-capek, kita drag aja sampai ke bawah semua, terus kita lepas, dan akhirnya semua bakal muncul yang difungsikan tadi. Nah, baik, sekarang untuk yang overview 9 task 4 ini, configure the inventory list worksheet-nya untuk mendisplaykan row 2 dan row 3 in every page that is printed. Jadi itu ingin mendisplaykan di antara 2 sama 3 ini dengan cara page layout, print titles. Ini masuk aja langsung ke sini. Ini udah ada repeat to top-nya 2 sampai 3. Terus kita klik oke aja. Nah, setelah itu kalau misalkan di print itu bakal kelihatan 2 dan 3-nya. Baik, sekarang untuk yang overview 10 task pertama ini disuruh untuk memerintahkan menamakan worksheet baru bernama Microsoft Word to this workbook. Jadi kita gampang tinggal masuk ke sini, langsung kita sheet ini kita rename menjadi Microsoft Word. Nah, seperti itu. Oke, untuk overview task kedua ini, kita untuk menambahkan fungsi di sel I2 ini di key application worksheet, terus untuk menampilkan display word yes atau tidaknya. Nah, jadi kalau misalkan untuk yes itu lebih tinggi dari 719. Jadi kalau misalkan itu yes berarti di angka 719 ke atas. Kalau misalkan di bawah 719 ke bawah itu menampilkan display no. Caranya gampang, kita masuk ke sini di application, ini dimasukkan di I2, masukin ini rumusnya. Nah, ini klik enter aja. Nah, jadi kalau misalkan dia di bawah 470, di bawah 791 tadi itu dia tidak akan ini. Tapi kalau misalkan ada yang melebihkan seperti 800, ini contohnya pasti ini yes dan ini yes. Pokoknya lebih dari 700 ke atas itu pasti dia yes. Soalnya 719 itu nilainya. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang task ketiga ini kita menemukan spec line di J2, di worksheet di application, terus di yang tambahin cuma B2 sama G2 nya aja. Caranya sini masukin line B2 B2, ini udah ada, terus kita tarik drag sampai ke bawah, kita akan membuat grafik.
Oke, untuk task keempat ini add the cell G32 dan G32 dan G32. Bagaimana caranya? Diklik dulu, terus kita select dengan cara ini, kita pusing dulu, terus kita ini masukin ini dan G32 ini kita masukin, kita hapus dulu. Nah, select letaknya ini dan ini. Kita klik, nah ini dia hasilnya. Baik, sekarang untuk yang overview 10 tes 5 ini display the formula that are result the living online worksheet. Oke, di bagian living online worksheet ini caranya kita ini masuk, terus kita cari yang namanya option. Tunggu, tinggal ini kalau langsung advance, kita langsung cari yang namanya display option for this worksheet living online ini, dan langsung kita show formulanya. Nah, ini bakal keluar formulanya. Oke, sekarang untuk di overview 11 ini, di task pertama ini kita akan menambahkan add the 2014 to the title property of the document, yaitu caranya yang pertama, ini jadi untuk mengganti ini semua tuh klik file, lalu pada info. Nah, pada info ini in the properties, mana properties, oh iya, nah pada properties ini title-nya ganti aja jadi 2018. Nah, selesai, enter. Lalu kita akan melanjutkan overview task kedua. Task kedua ini itu in the October worksheet. Oktober, ya, use an Excel fitur the copy formula in cell G12, jadi G12 in cell G12, dia tuh mengcopy dari cell G12, so that will fill cell G13. Oh, G13 di copy-nya gampang, ini tinggal di gini aja ke bawah ya, jadi seperti itu, di drag semuanya sampai bawah. Terus di task ketiga ini in cell E37, di cell E37 ini, di cell E37 ini di October worksheet calculate average the cell. Oh, oke, have a debit value over. Jadi ini tuh kita di average aja sama tengah, average kurang buka, average nya dari E11 sampai E35, dari E11 sampai E35, terus langsung tutup aja. Nah, ini udah ada average over is $341. Terus kita lanjut lagi ya, selanjutnya
ini ada yang namanya di overview 11 tax 4 ini make a copy the October worksheet, the right of the October worksheet. Jadi di October worksheet ini to the right October worksheet make a copy. Oke, jadi ini Oktober ini di copy ya, jadi langsung move or copy. Nah, ini dia. Jadi Oktober ini worksheet ini diklik aja copy, terus klik copy. Nanti ini ada 2 Oktober worksheetnya. Nah, setelah itu and the coin JPG Victor folder and the right bank statement title of October worksheet. Oke. And the coin bank statement. Kita berarti menambahkan namanya image. Kita insert image, terus kita nambahin image. Caranya gini aja berarti. Ini kita masuk ke overview 11. Berarti kita yang kelima ini kita menambahkan ilustrasi picture, this picture, menambahkan coins. Nah, ini dia, ini bakal keluar. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian yang overview 11 tax 5. Baik, untuk sekarang di overview 12 sekarang ini kita di task pertama ini kita harus mengimport the content of FBI click through CSF ini di dokumen folder into the social media apps. Social media apps worksheet, social media worksheet. Oke. Social media worksheet apps ini kita harus yang namanya import data di sel A17 ya, betul. Plus koma dari support untuk default. Oke, nanti kita masukin namanya data ini from CSV ini, dari data ini kita masuk. Terus kita cari aja dokumennya. Bentar, tunggu, berarti di sini di 12 FPL click drop ini, tunggu saat. Nah, di sini ini ada keterangan, jadi langsung di transform aja, load aja datanya. Dari sini ada keluar, nanti ada table FPL titik CSV ini, langsung kita yang disuruhnya ini yaitu langsung load aja. Tunggu bentar sampai ntar dia keluar data-datanya ya, seperti ini. Ini tinggal pastiin aja di sini. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang keduanya, di task kedua on the inbound calls worksheet, inbound calls. Oke. Di inbound calls add a row to the table that automatically calculate total sales. Berarti add row
add row, add a row to the table that automatically update total sales. Seperti kita bikin row, atau mungkin kita on the inbound calls worksheet add a row to the table that automatically calculate total sales. Oke, berarti di sini kita mempunyai namanya total sales, terus kita add row. Berarti ini copy aja berarti kanan. Nah, ini berarti udah di copy di sini. Nanti di sini automatically juga dia bakal keluar. Oke, berarti kita aja di sini terus masukin sales. Sini kita sama. Nah, ini di sini. Sum C3 sama F3, berarti di sini total salesnya juga di sum juga automatically sum C2 C3 berarti sum C3 dan C dan F3 kurang gitu. Nah, seperti ini. Ini udah ada. Terus kita lanjut lagi. Di task 2 ini on the inbound, di task 3 sekarang on the inbound cost worksheet ya, terus resize the Boston sales data, inbound cost salah. Harusnya ini bukan yang di sini, teman-teman, tapi di inbound cost. Nah, ini tuh ada yang namanya langsung copy aja berarti kanan. Nah, nanti dia ini kita sum C3 sampai gitu, sampai F3 juga. Kita langsung total semua, ini ada semua. Lalu yang di 3 ini kita suruh untuk meresize Boston sales data. Nah, ini kita di resize. Nah, ini saya catat cover only cost H9 terus call H9. Ini kita klik.
kita klik ke font, coba sini ada size, di resize sampai untuk resize nya ini bisa di sini, coba 10 aja. Nah terus colors only, colors only, terus and 14. Nah seperti itu. Lalu setelah ini di task 4 nya move the line chart of outbound calls. Nah kita masuk ke outbound calls, worksheet to a new sheet name, worksheet to a new chart, move the chart to the outbound calls, the line anchor on the outbound calls, worksheet a new card name. Oke, berarti saya paham. Berarti di sini kita nge-rename dulu menggunakan namanya wallet tower sales. Nah ini dia yang outbound calls ini, the line chart. Chart ini kita kopikan aja, di move ke sini, langsung kita enter aja. Nah terus on the inbound call worksheet, kita klik inbound call sheet, ini modify st Louis sales by product to chart to show product on the horizontal axis in months. Oh mungkin ini seperti oke. Untuk yang di sini itu dia harus di show chart to show produknya on the horizontal axis. Coba kita horizontalkan dengan cara kita axis styles. Nah kita masuk ke axis style, sini produk, option. Sini ini biasanya ada yang namanya horizontal, betul. Oh iya, berarti kita harus menambah namanya ini horizontal axis style. To modify chart to show product on the horizontal axis. Name of the series. Terus kita klik option. Mungkin kita ganti aja. Oke, namanya seperti ini. Baik, sekarang untuk yang overview 13 ini di soal tuliskan untuk taks pertama pada donor kontak info worksheet. Donor kontak info worksheet di mana? Donor kontak info, nah ini. Terus at the column name cell phone to the right of the work phone column. Oke, di sini sebelah kanan ini. Berarti kita namanya sebelah kolom itu kita tambahkan namanya. Oke, kita insert. Oh, berarti seperti ini kita insert. Nah, ini dia kolom ini, kita ganti namanya
nama aduh maaf. Nah sini kita mengganti namanya ini dia, ganti nama jadi cell phone. Jadi di sini cell phone. Nah, lalu untuk tes yang kedua ini on the donor list ya, kita ke sini donor list, terus change the donor level table to cells, skip the formatting. Jadi change the donor level, jadi alihkan itu donor levelnya. Nah donor level ini level to cell to keep the formatting. Jadi ini kita keep the formatting. Untuk namanya to cells change the table to cells. Jadi seperti ini. Ini di clear format, terus lanjut untuk yang overview tax 13 tax 3 ini copy A39 sampai C43 Nah ini dia Anda donor list worksheet, donor list ya betul, terus di copy aja ke worksheet top donors. Di top donors kita pilih A2 sini, seperti ini A2 sampai C2 sampai C2 ya betul. Lalu untuk tes keempat ini on the demographic worksheet, create a 3 dimensi closed column chart that show the total donation by age group. Age group should be listed from youngest to oldest on horizontal axis. Change the title chart donation. Berarti yang pertama ini kita membuatnya create the 3D closed column chart. Di sini di daerah demographic di sini ya, terus kita membuat yang namanya chartnya itu yang bernamakan 3 dimensi cluster. Dimensi cluster
menggunakan chart yang namanya insert column bar chart, chart column. Jadi ini kita di donation ini kita copy semua, masuk ke chart ini. Nah, di chart ini kita lihat ada all chart, terus kita cari namanya, cari yang namanya cluster column chart, cluster. Nah, ini dia cluster column chart. Kita klik, oh ini 3 dimensi ini kita coba, ya benar 3 dimensi cluster. Nah, ini masuk oke aja. Nah, ini udah dibuatkan, kita simpan sini aja. That show the total donation by age group. Ya udah betul. Age group by listen from youngest to oldest on horizontal axis. Change the title chart to donation. Oke, berarti di sini kita menambahkan untuk di aksisnya. Di aksisnya ini tuh di sini kita menambahkan yang namanya donation by age group. Donation. Oh, tidak. Salah, maaf. Nah, di bagian bawah berarti di show donation age group, show the youngest oldest, the horizontal axis. Ini udah horizontal. Kita rename aja yang ini. Berarti rename-nya menjadi donation by age group. Nah, ini seperti ini hapus saja. Nah, seperti itu. Untuk lanjut di overview 13 ini dia sudah beres ya. Oke, sekarang untuk yang bagian overview 14 ini, di sini ada yang namanya task pertama on the games worksheet, merge row 12 stroke row 18 in the category, and column 1 column the cost range from the single 7 row column name category value should remain left justified. Jadi caranya kita masuk ke game dulu, di kolom 1 ini kita klik namanya delete. Nah, setelah itu kita lanjut ke task 2. Task 2 nya ini adalah on the shoulder info worksheet change the row. Berarti shoulder info masuk ke annual report, terus diminta untuk menggantikan namanya height row nya ini sampai 30. Caranya klik kanan, row height ganti sampai 30, klik enter aja. Ini bakal memperbesar. Selanjutnya yang ketiga, ini rename the outdoor toys menjadi outdoor sport. Jadi sini outdoor toys di rename aja menjadi outdoor sport. Nah, seperti itu. Terus untuk tes keempat ini insel C5 shader info ini C5, kita cari C5. Oh ya, ini hyperlink, link yang di tes 4 ini display the black smart info in the cell. Berarti caranya ini kita menambahkan link. Caranya gampang, tinggal masukin aja linknya menggunakan di tab insert, email addressnya masukin, text displaynya bukan ini berarti, tapi disuruh text displaynya more info. Ini tinggal klik OK aja. Nah, ini dia nanti bakal keluar linknya tersebut, nanti bakal keluar di itu. Nah, ini lanjut lagi untuk yang task 5 ini, modify the print setting fit each worksheet on the single page. Berarti itu di print settingnya kita masuk ke namanya print tiles, print area. Kita coba ini.
kita klik aja ini V2 aja, terus kita klik OK aja. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke overview 15. Nah, di 15 ini di perintahnya yang task pertama ini, add a new worksheet name for case to the workbook. Jadi kita menambahkan namanya worksheet baru yang bernama forecast. Nah, seperti ini. Terus di text 2 ini on the summary worksheet apply 20% pattern fill to image file. Berarti ini kita klik aja, terus masuk ke namanya save format. Terus kita cari yang namanya 20% pattern. Ini caranya gampang, tinggal 20% aja. Di font ini kita nanti klik keluar, terus file size nya, terus kita klik OK aja. Ini bakal menyesuaikan ukurannya. Lanjut lagi ke task ketiga ini, hide the data worksheet, it types divisible data in variable for using formula. Jadi hide the data yang ini itu gampang masalahnya, jadi tinggal klik terus kita hide aja. Nah, terus yang keempat, locate the remove personal information from the workbook. Locate and remove personal information from the workbook. Berarti ini caranya yang ini tuh gampang. File, terus kita klik opsi. Nah, ini kita klik manage workbook. Nah, ini kita masuk locate and remove personal information. Di sini ini ada namanya check for issue, inspect dokumen, yes. Sini kita akan checklist aja semuanya, nanti ada keluar. Kita akan checklist. Kita akan checklist semuanya. Kita inspect aja berarti. Seperti itu. Terus
untuk overview 15 ini selesai, cukup sini. Baik, sekarang untuk yang overview 16 ini di bagian 1, locate the table date test name rates, change the value per page column-nya. Per page column ini berarti on the technical review 1 ini dia ingin mempunyai row tuh hingga 2.0, berarti caranya gampang. Kita klik row ini, kita ganti menjadi 2.0 seperti itu, mau 2.0. Terus on the employer worksheet, configure the deskripsi column and employees deskripsi column technical review 1. Technical review berarti ini dia ingin dikeluarin. Gini caranya, dengan cara kita coba ke ini word text aja. Nah, jadi multipan lagi semua di deskripsi ini di word text seperti ini. Kita lanjut untuk tes ketiga, on the quotes worksheet. Quotes ini, remove the table functionality from the table return from on the formatting. Berarti remove table, oke, dengan cara ini dia ingin remove semua kan, jadi seperti ini. Terus kita lanjut lagi untuk tes kelima, insert F3 quotes, insert F3 quotes ini. Di versi 16 ini berarti remove, oke, make a copy information worksheet yang keempat ini, make a copy information worksheet. Kalau di copy gampang, tinggal information worksheet, kita copy. Nah, ini udah terbagi dua. Terus kita lanjut lagi di quotes, itu dia membutuhkan worksheet import to client contact txt perusahaan. Oke, berarti caranya sini kita masuk ke data from text atau CV, diambil. Bentar. Nah, di sini ini ada yang namanya tugas, terus di filenya masuk ke file client kontak sini, kita import. Nah, ini udah ada, tinggal load aja. Nah, ini tinggal copy semua, masuk ke quotes tadi, kita paste aja. Client kontak ini kita hapus. Delete. Nah, ini udah ada client kontaknya. Untuk teks 5 sampai segini aja, kita lanjut ke overview 17. Baik, sekarang untuk yang overview 17, untuk overview
yang 17 ini kita disuruh untuk on the weekly summary worksheet complete the data series ya, data series daily average itu column without everything the formatting. Nanti nih kita masuk ke sini, terus masuk ke namanya ini berarti klik ini create format. Terus lanjut untuk task kedua, ada monthly, format the data range C2 J10, monthly masuk format the data C2 sampai J10 Setelah ini kita untuk menambahkan tag header table style, masuk ke table style, nama table style medium 3. Orange table. Nah seperti ini. Terus lanjut untuk task ketiga, on the weekly summary worksheet insert the Pareto chart that implies the distribution of only cells that occurred Wednesday. Change the chart title for Wednesday di weekly summary. Sales weekly worksheet udah masuk. Summary. Insert the Pareto chart device to display online. Berarti kita menambahkan chart Pareto chart. Caranya berarti kita semua sini dulu. Kita masuk yang namanya insert, terus chart kita klik, terus all chart kita cari yang Pareto chart device.
masuk ke sini, simpan chart nya, kita nanti Pareto chart. Oh, minus 3 unit cells berarti, sorry, unit minus 3 unit cells. Under survey ratio kita masuk ke namanya sel F6, create formula return dari mouse vector corresponding sel F6. Misalkan untuk ke overview 17 sampai sini aja. Sekarang selanjutnya untuk overview 18 ini, payment method di set order worksheet replace semua yang bernama voucher ini dengan cek, berarti masuk, klik Ctrl F, replace all. Oke, setelah ini selanjutnya di sel C2 set order menggunakan formula untuk menghitung semua yang bernama pending atau pending sama dengan complete di bawah ini kita koma pending kurung tutup 3. Lanjut di tas ketiga ini kita menggunakan sama seperti tadi di C3 dengan kebanyakan medium. Ini medium ada berapa, nanti masuk medium jadi 10. Baik, untuk sekarang di bagian overview task 4 ini, itu dia dari sheet order ini subtotal semua dari sheet order worksheet. Kita masuk ke sheet order worksheet, dari semua total dari sheet color ini itu dia dihitung ada berapa banyak, terus kita masukin di sel G37 ini, kita masukin sini, dihitung dengan menggunakan conif, range nya kriteria yang dari bawah sampai atas, koma kriterianya yang pertama ini ada purple, terus kita tambah kita tambah lagi ada purple, gold, ada gold, terus sama black. Nah di sini purple, gold, terus ada blue,
kita klik enter, kita use aja. Di sini ada hasil total 27. Setelah itu kita lanjut ke task kelima, display the attendance worksheet. Ini kita masuk ke page layout view. Page layout view udah masuk, then insert page break so in attendance with value untuk confirm. Terus kita masuk ke sini, break, insert. Jadi di sini kita kita masuk ke sini langsung dari komplementnya dari atas ke bawah, kita break, insert semuanya. Nah seperti itu. Ini semua kita udah nge-breaking semua. Terus ini untuk di 18 overview ini kita udah beres. Baik, sekarang untuk di overview 19 ini, di task pertama ini kita di sales column ini menggunakan automatically calculate total this month of December. Total di sini berarti Desember, kita klik aja namanya sum di atas sampai bawah, tolong tutup aja, masukin langsung totalnya untuk semua ini di Desember 108.000. Lanjut ke task 2 on the sales by product. Sales by product, modify the T1 sales. Nah ini T1 sales, chart so that it display the month on the x-axis, the total sales on the y-axis. Berarti di teman ini jatuh display. Berarti kita masuk sini namanya axis kan. Nah iya tuh. Nah berarti di y-axis ini kita display months. Terus yang di bawah ini sales on the y-axis sales. Nah lanjut ke task ketiga ini, to the right the sales by month. Sales by month, oke, ini ada grafiknya. Itu dia nge-display a legend that identified to data series do not make other change to the chart. Oke, berarti caranya masuk ke sini, masuk ke legend. Nah berarti display legend that identifies the data series do not make other change to the chart. Oke, berarti cukup sampai segini aja. Kita lanjut lagi di task 4, move the total sales by month, the chart open chart name total by month. Oke, berarti masuk ke semua, hapus dulu tidurnya, diganti menggunakan total sales by month. Total sales by month, menggunakan underline. Nah seperti ini. Jadi untuk sampai overview 19 cukup sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pengerjaan ini, dan saya pun
masih dalam tahap belajar. Terima kasih untuk semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.